Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tagan so hujadi ho dopeho di bortian nungahuta dahiako, jelatagan so ruar dopeho sian apuan ni natorasmu, nungahu parbadia hiako, hupabakit ho gabi panurirang tu aka bangso. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam renungan ini saya mengambil topik yaitu Tuhan telah membentuk kita. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini secara khusus kepada pemanggilan Nabi Yeremia. Bahwa panggilan Tuhan akan nabinya Yeremia, Tuhan katakan bahwa sebelum Tuhan membentuknya dalam rahim ibunya, Tuhan telah mengenal dia. Dan sebelum Yeremia keluar dari kandungan ibunya, Tuhan telah menguduskan dia. Dan Tuhan telah menetapkan Yeremia menjadi nabi bangsa-bangsa. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwa Tuhan berdaulat berkuasa sebelum dan setelah ada kita dalam rahim ibu kita dan ketika kita boleh dilahirkan ke dunia ini. Berarti tidak ada sehelai rambut pun atau 1 inci dalam tubuh kita sekalipun kita berkuasa penuh atasnya. Sebab yang berkuasa penuh atas kita, yang mengetahui kita, yang mengetahui keberadaan kita, yang melayakkan kita sampai saat ini adalah perkenanan Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan itu yang melingkupi, memberkati, dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Demikianlah Tuhan berkarya dalam setiap diri manusia. Kalau pemanggilan Yeremia dinyatakan dengan pengudusannya, dengan pemilihannya, bagaimana Yeremia ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa. Lalu bagaimana dengan kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Semua kita memiliki panggilan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan boleh melahirkan kita ke dunia ini, menjadikan kita, menciptakan kita ke dunia ini, Tuhan memiliki maksud dan tujuan pribadi lepas pribadi kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan boleh menghadirkan kita ke dunia ini bukan dengan tidak memiliki rancangan dan ketetapan. Ada panggilan-panggilan khusus kepada kita saat ini. Lalu bagaimana kita merenungkannya dan boleh mengetahui bahwa kemurahan dan perkenanan Tuhan itu, panggilan Tuhan itu. Apakah kita sudah memahami bahwa kita diciptakan, kita boleh ada sampai saat ini dengan tujuan apa? Mari kita melihat itu di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memperkenankan kita dengan profesi kita yang ada saat ini, atau ketika kita sedang memapaki kehidupan kita, memapaki karir kita, atau mungkin kita yang sudah Tuhan berikan kesempatan menikmati hidup dengan boleh segala hal yang boleh ada pada kita, kita memasuki masa-masa pensiun di dalam kehidupan kita, Tuhan terus menatang dan juga memegang tangan kita dan kendali kehidupan kita. Sama seperti Yeremia yang Tuhan berikan anugerah pemilihan, pemeliharaan, demikian juga dengan kita. Kita telah dipilih dan dianugerahkan Tuhan dalam panggilan yang kudus itu, dalam setiap aspek kehidupan kita, pekerjaan, dan setiap hal yang boleh kita kerjakan, biarlah itu semuanya membuat orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Dan dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, mari selidiki panggilan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan panggilan mendekatkan orang lain kepada Tuhan, dalam hubungannya kepada Tuhan. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudariku, Dia telah menguduskan kita menjadi miliknya. Maka jangan menjadi bagian daripada dunia ini. Kita telah dikuduskan menjadi bagian miliknya, lakukanlah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Pemilihan Tuhan, penyataan Tuhan atas diri kita telah nyata. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan memilih kami dengan rancangan yang begitu indah.
Ajarkan kami untuk memaknai panggilan kami dalam hidup ini, supaya kami dapat menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menguduskan kami dengan karya dan berkat yang terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan telah menetapkan kami sebagaimana adanya kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.